Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Feby Fahidatus Zahro dari kelompok 7 akan menjabarkan tentang materi konsep dan strategi meningkatkan literasi media. Konsep literasi media mulai dikembangkan di Inggris sejak tahun 1930-an. Konsep ini untuk menangkal arus budaya pop yang melanda generasi muda saat itu. Pada tahun 1970-an, muncul suatu pengenalan ideologi bahwa media memiliki kekuasaan untuk menciptakan realitas alamiah. Melihat besarnya pengaruh media bagi masyarakat Inggris sejak saat itu, muncullah kursus-kursus pertama secara formal dalam fokus studi mengenai film. Kemudian selanjutnya muncul studi media sebagai opsi untuk kelompok muda di dalam cakupan usia 14-19 tahun. Di Indonesia, pengenalan mengenai konsep literasi media baru dikembangkan pada tahun 1990. Konsep literasi media di Indonesia terlambat dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia yang telah lebih dahulu mengembangkan aktivitas literasi media di negaranya. Meskipun konsep literasi media telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1990, tetapi konsep ini masih mencari bentuk yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Menjelang tahun 2000, pasca era reformasi di Indonesia, konsep literasi media mendapatkan perhatian yang lebih dengan adanya demokratisasi media pada era reformasi, di mana media pada saat itu mendapatkan kebebasan dalam penayangan isi media, setelah berada pada masa di mana media berada dalam kontrol pemerintah yang cukup ketat. Konsep literasi media ini mulai dikenal di Indonesia melihat besarnya pengaruh yang dimunculkan oleh media televisi yang merupakan media dengan khalayak yang cukup besar pada era 90-an sampai awal tahun 2000. Pada era ini juga munculnya stasiun televisi swasta yang mengusung misi sebagian besar untuk mencari keuntungan. Media tersebut menjadi sebuah industri di mana setiap stasiun televisi berusaha untuk mendapatkan perhatian dari pemirsa, dengan harapan mendapatkan perhatian akan iklan yang mereka tayangkan sebagai sumber keuntungan sebuah tayangan media. Tahap perkembangan literasi media di era tahun 2000 sampai 2010, selain dengan seminar dan pertemuan juga dilakukan kampanye maupun roadshow yang membahas mengenai pentingnya literasi media tersebut, terutama kepada anak-anak. Melihat dampak televisi pada saat itu, yang memberikan dampak yang besar terhadap khalayaknya, maka pemerintah pada saat itu memberlakukan kebijakan untuk memberikan petunjuk kode pada setiap tayangan yang sesuai dengan kelompok umur penontonnya. Tapi sayang, sejak tahun 2010, perkembangan gerakan literasi media di Indonesia melambat, disebabkan karena masih beragamnya pemahaman mengenai literasi media. Sampai saat ini tidak ada forum ilmiah yang membahas mengenai literasi media itu sendiri. Kemudian, belum adanya bahasan mengenai memasukkan kemampuan literasi media ke dalam kurikulum pendidikan formal yang ada di Indonesia. Padahal kebutuhan akan literasi media di era ini sangat mendesak, melihat tingkat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi terus berkembang dengan pesat. Literasi media berhubungan dengan bagaimana khalayak dapat mengambil kontrol atas media. Literasi media merupakan skill untuk menilai makna dalam setiap jenis pesan, mengorganisasikan makna itu sehingga berguna dan kemudian membangun pesan untuk disampaikan kepada orang lain. Menurut Potter Purwaningtyas dan kawan-kawan menekankan bahwa literasi media dibangun dari persona lokus, struktur pengetahuan, dan skill. Selanjutnya,
strategi literasi media. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa literasi media memberikan kemampuan kepada khalayak dalam menganalisis, memilah, serta kritis terhadap konten media. Namun hal itu dipengaruhi oleh lokus pribadi dari setiap individu dalam menyikapi dan menginterpretasi pesan yang diterimanya. Dalam pembahasan mengenai komunikasi massa dijelaskan bahwa komunikan menginterpretasikan makna dari pesan yang diterimanya tergantung dari latar belakang individu tersebut dan pengalamannya di masa lalu. Menurut Potter, semakin tinggi tingkat literasi media seseorang, maka semakin banyak makna pesan yang dapat digali dari konten media yang diterimanya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat literasi media seseorang, maka semakin sedikit atau semakin dangkal makna yang dapat dicapai oleh mereka. Khalayak yang memiliki tingkat literasi media yang rendah cenderung akan menerima pesan sesuai dengan apa yang dikonstruksikan oleh media. Mereka cenderung menerima pesan apa adanya, tanpa menggali lebih dalam makna dari pesan tersebut. Apa makna yang tersirat dari berita atau informasi yang mereka dapatkan? Mereka cenderung sulit untuk menilai keakuratan pesan, keberpihakan media, memahami kontroversi, mengapresiasi ironi atau satir, dan sebagainya. Mereka memaknai pesan-pesan media apa adanya tanpa berupaya mengkritisinya, ambil dari pesan yang mereka terima. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.